Halo, selamat siang kelas 5. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini pernahkah kamu mengalami sakit perut atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang tidak sehat. Ini ada gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama itu adalah MA, lalu yang kedua ada tifus, lalu yang ketiga ada sembelit atau konstipasi, keempat ada appendicitis atau usus buntu. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama kita bahas adalah MA. MA adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MA adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejalanya adalah perut perih, mual, dan kembung. Nah, bagaimana cara mengatasi MA? Cara mengatasi MA dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Ya, ini adalah gambar lambung kita. Kalau lambung yang sehat di gambarnya seperti ini, kalau lambung kita terkena MA, ada luka di lambung kita ya. Jadi harus pola makannya harus teratur supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit yang namanya MA. Kita lanjut appendicitis. Ya, appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Ya, gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Ya, jadi kalau misalnya appendicitisnya itu normal, jadi kayak gini nih, biasa aja nggak bengkak. Nah, kalau dia mengalami appendicitis, ya usus buntunya ini bengkak, ya karena adanya peradangan atau infeksi ya. Sekarang kita lanjut sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurangnya mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan menggumpal. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat secara teratur, makanan berserat seperti sayur dan buah ya. Jadi harus banyak makan sayur dan buah supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya sembelit. Lalu tifus ya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual dan sakit kepala. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi ya. Jadi kalau misalnya sayuran dan buahan sebelum kita makan, kita harus mencucinya dulu supaya terhindar dari bakteri Salmonella typhi. Ini kalau tifus ini peradangan pada usus buntu ya. Nah, bagaimana sih cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membiasakan pola makan yang teratur, menjaga kebersihan makanan dan alat makanan, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti sayur dan buah-buahan, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pencernaan kita. Ini juga ada seorang anak laki-laki yang sedang sakit perut. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses encer? Siapa yang pernah? Ayo anak-anak. Nah, di sini si anak ngeluh nih, dokter, perutku sakit, hari ini aku sudah lebih dari 5 kali buang air besar. Terus si dokternya jawab, kamu sedang mengalami diare nak.
Nanti setelah diberi obat, keadaanmu akan membaik. Yang akan kita bahas tentang penyakit gangguan pada organ pencernaan, yaitu diare. Ya, nih diare terjadi ketika makanan dan cairan yang diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Nah, diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit ya. Jadi lagi-lagi ketika kita mau makan apapun, dipastikan makanan yang kita makan itu bersih ya. Nah, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian ya. Jadi hati-hati ya dengan diare ini ya, jangan anggap sepele. Ini apa saja sih yang menjadi penyebab dari diare? Yang pertama karena infeksi virus. Rotavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Lalu kedua ada penyebab diare, infeksi bakteri dan parasit. Nah, di sini maksudnya biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Lalu ada intoleransi makanan yang terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengkonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengkonsumsi produk susu. Lalu alergi makanan ya, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Lalu ada penyakit usus, menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Lalu gangguan usus fungsional atau stres ya, jadi stres itu juga dapat menyebabkan diare ya anak-anaknya. Jadi ini adalah beberapa penyebab dari diare: infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, bagaimana cara pengobatan diare? Yaitu dengan meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam, meminum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Minum air yang sudah dimasak. Dan yang terakhir, tidak jajan sembarangan. Nah, pada usia pertumbuhan, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disediakan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan anak ya, dan pertumbuhan kalian. Jadi ini adalah makanan-makanan yang bergizi yang bagus sekali ketika kita konsumsi untuk tubuh kita. Nah, manfaat makanan diantaranya, ya manfaat makanan bergizi itu yang pertama sebagai sumber energi, melindungi tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh, lalu dapat mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, di sini kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Ya, di sini cara menjaga kesehatan tubuh yang pertama mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih dan bebas dari kotoran. Terus lingkungannya juga harus sehat, makan harus tepat waktu ya, olahraga yang teratur. Nah, apa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Lalu ketiga, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Lalu kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Dan yang terakhir, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah penyebab-penyebab dari gangguan pada organ pencernaan manusia. Jadi anak-anak, saya sarankan semoga kita selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin berolahraga, tidur yang teratur ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Untuk video selanjutnya nanti akan segera diupload. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya.